Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Rustuming Tias. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 202205303114. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan sosiopreneurship yang sudah saya buat di mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Mas Erwan Sudiwijaya. Nah, jadi langsung aja kita ke PowerPoint-nya, PPT-nya. Nah, pada slide pertama ini, jadi pada sociopreneurship kali ini saya membuat judul Sipulen Organic Rice. Nah, untuk sedikit gambarannya, jadi Sipulen Organic Rice sendiri adalah produk yang dihasilkan oleh koperasi yang saya buat, yaitu uh, Botani. Botani agroindustri produksi beras organik. Oke, next. Nah, untuk sociopreneurship ini profil lokasi masalahnya yang pertama berlokasi di Desa Wonosoro, Bumirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian untuk profil masyarakat yang terdampak, yang pertama, menurut data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di provinsi ini mencapai kurang lebih sekitar 100.000 orang. Kemudian untuk yang nomor 2, penduduk yang produktif dan lanjut usia sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, penduduk yang masih muda atau istilahnya masih produktif itu banyak yang menganggur atau alias pengangguran. Nah, dari situ dan dari hal itulah yang kemudian menyebabkan kemiskinan ini terus bertambah dan sulit untuk dikurangi, diatasi juga. Selanjutnya yang poin keempat, nomor 4, Provinsi Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Kemudian yang nomor 5, salah satu pengangguran di desa saya itu adalah Mas Danang. Ia merupakan seorang buruh yang pernah bekerja di sebuah pabrik yang ada di Jogja. Nah, namun pada saat wabah Corona, pandemi merebak pada tahun lalu, ia pun terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tempat ia bekerja. Oke, selanjutnya next. Nah, pada sociopreneurship kali ini kita itu disuruh untuk mencari problem-problem yang ada pada sociopreneurship kita. Jadi, adapun saya sudah mencari atau menemukan problem-problem yang ada pada sociopreneurship kali ini yang saya buat ini. Adapun problem yang pertama banyak penduduk produktif yang menganggur alias pengangguran. Nah, jadi di desa saya itu masyarakat yang istilahnya masih muda dan masih produktif itu kisaran umur 20 tahun ke atas itu
beberapa itu masih ada yang menganggur atau masih banyak yang menganggur. Soalnya pada pada pandemi tahun lalu itu menyebabkan eh, penduduk-penduduk yang ada di sisi saya itu yang berprofesi sebagai buruh di sebuah pabrik itu terkena apa PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan hal itu yang menyebabkan penduduk-penduduk yang ada di desa saya itu banyak yang menganggur. Nah, untuk solusi yang pertama ini, penduduk yang produktif mendapatkan pekerjaan. Eh, Kemudian untuk adapun SDG-nya di sini no poverty atau tidak ada kemiskinan. Oke, untuk poin yang kedua, muncul penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi beras bahan kimia. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, apabila kita mengkonsumsi beras yang berbahan kimia secara berlebihan atau setiap hari gitu, eh, maka dampaknya itu secara tidak langsung itu akan mengakibatkan seperti keracunan. Lalu selain keracunan itu dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi ginjal. Nah, untuk solusi poin yang kedua ini yaitu beralih mengkonsumsi beras organik yang tentunya memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Nah, apa? Adapun SDG-nya di sini adalah good health and well-being. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga ini generasi muda yang enggan atau tidak berminat bekerja di sektor pertanian. Nah, jadi di sini itu seperti yang kita lihat pada zaman sekarang atau tahun ini banyak generasi muda atau masyarakat yang saat ini bekerja itu lebih suka bekerja seperti kerja kantoran, terus apa ya? Ya pokoknya bekerja selain apa di sektor pertanian. Seperti seperti gimana ya? Eh, Mereka itu memandang apa bekerja di sektor pertanian itu seperti gimana ya? Jadi minat generasi muda dalam kurangnya minat generasi muda dalam pertanian itu disebabkan karena mereka itu seperti berpikir eh, kalau dunia pertanian itu katanya itu gimana ya, ide kayak seperti identik dengan dunia yang kotor, kumuh, miskin, dan seperti komunitas yang seperti apa terpinggirkan gitu loh. Kemudian serta mereka juga memandang seperti prospeknya itu tidak menjanjikan gitu. Nah, untuk itu solusi untuk poin ketiga itu generasi muda berminat untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, untuk menarik menarik minat dari generasi muda itu seperti dilakukannya seperti mengadakan sebuah seminar bagi apa generasi muda ini. Nah, selanjutnya untuk poin yang keempat, hasil produksi beras panen yang kualitasnya dan jumlahnya menurun. Jadi di daerah saya itu pada musim kemarau itu kalau misal intensitas hujannya itu masih apa tinggi, itu sering sering banget apa menyebabkan apa pertumbuhan padi atau apa ya atau padi yang udah memasuki masa panen. Nah, jadi kan padi,
tanaman padi sendiri yang mendekati masa panen itu kurang lebih itu berapa ya? Sekitar 3 bulanan. Nah, dari intensitas hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan apa? Padi-padi ini kadang itu gimana ya, istilahnya kayak roboh gitu. Dan dari roboh itu kemudian terendam air hujannya itu. Nah, untuk solusi poin yang keempat itu hasil produksi beras panen kualitasnya dan jumlahnya kembali meningkat. Dengan cara solusinya itu dengan cara seperti memperbaiki area irigasi, terus memilih bibit padi yang tentunya dapat apa bertahan dari apa intensitas hujan yang tinggi tersebut. Kemudian untuk poin yang kelima, ya sebelumnya untuk yang nomor apa poin yang ketiga tadi SDG-nya itu no decent work and economy growth. Dan selanjutnya yang nomor 4 tadi SDG-nya responsible consumption and production. Kemudian lanjut ke poin yang kelima, lah lahan pertanian yang rusak akibat tercemar limbah pembuangan sisa produksi industri tempe. Nah, jadi di dekat tempat tinggal saya itu ada sebuah kayak apa? Seperti industri produksi tempe gitu. Nah, jadi pada saat produksi tempe ini uh, pemilik pemilik atau apa istilahnya industri tempenya itu kalau misal membuang limbah itu tidak tidak jadi gimana ya? Jadi industri tempenya itu tidak membuat seperti tempat pembuangan khusus buat limbahnya ini loh. Jadi malahan uh, sisa produksi tempe itu malah langsung apa dibuang ke kayak dekat area persawahan gitu. Terus kadang juga di area sungai. Nah, dan dari situ menyebabkan apa? Menyebabkan tingkat pertumbuhan atau pertumbuhan tanaman padi itu terganggu. Jadi pada saat petani melakukan apa penanaman padi itu misal udah semua area sawah itu kan udah ditanamin ya. Nah, jadi pada saat pertumbuhannya itu kadang gimana gimana ya? Jadi area sebelah kanan itu pada tumbuh. Nah, di area lain itu kadang ada yang tumbuh tapi jarang-jarang gitu. Istilahnya arang-arang gitu. Nah, untuk solusinya itu untuk solusi poin yang kelima itu kesuburan lahan pertanian menjadi subur kembali dengan cara eh, melakukan edukasi kepada apa industrinya ini supaya kalau misal buang limbahnya itu dibuatkan sebuah kayak tempat untuk buat untuk khusus apa untuk khusus untuk khusus membuang sisa apa sisa limbah produksi tempe tersebut. Nah, untuk adapun SDG-nya itu yaitu life of on land, life on land. Nah, eh, dari problem dan solusi yang sudah saya paparkan sebelumnya,
saya mempunyai ide bisnis eh, yang jadi di sini saya akan membuat seperti sebuah koperasi yaitu bernama Botani Agroindustri dan Produksi Beras Organik. Jadi yang pertama memperkerjakan penduduk produktif sebagai karyawan, anggota, bendahara, marketing communication, manajer produksi dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, memproduksi beras organik yang tentunya memiliki banyak khasiat bagi tubuh kita. Selanjutnya yang nomor tiga, membuka sebuah kursus pelatihan serta magang bagi petani muda untuk apa? Untuk generasi muda. Untuk poin yang keempat, nomor empat, memproduksi pupuk dan pestisida organik sebagai komponen pendukung perawatan pertumbuhan beras organik. Untuk nomor lima, untuk yang kelima, memanfaatkan pupuk organik sebagai media untuk mengembalikan kesuburan tanah. Selanjutnya yang nomor 6, setelah panen, semua beras akan dipasarkan oleh KUD, Koperasi Unit Desa, yang nantinya dari hasil panennya itu dibagi akan dibagi menjadi dua. Jadi untuk koperasi sekian, kemudian untuk jatah bagian petani sekian gitu. Jadi hasilnya itu dibagi dua, bagi dua. Selanjutnya yang nomor 7 itu uh, ini seharusnya saya taruh di bagian depan tadi, yaitu membuat koperasi unit desa, sentra industri beras organik. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya, jadi sociopreneurship bisnis yang saya buat ini bernama Sipulan Organic Rice. Untuk gambarannya seperti ini logonya. Nah, produk yang saya buat ini memiliki slogan yaitu pulen, wangi, dan putih alami. Selanjutnya untuk bagian statement, jadi setiap 1 kilogram beras yang Anda beli, Anda telah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Jadi mensejahterakan petani lokal. Eh, Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Eh, Mungkin juga saya mohon maaf apabila saya dalam penyampaian presentasi kali ini saya agak bahasanya agak sedikit seperti belibet. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.